Oke, Prof. Jalis, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di forum. Saya akan menjawab semua forum tersebut di dalam satu video ini. Yang pertama, pertanyaan terkait bagaimana merumuskan manfaat penelitian. Berdasarkan materi yang saya baca, dalam setiap penelitian tersebut, manfaat itu harus dirumuskan dengan jelas agar kontribusi riset dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Manfaat penelitian tuh biasanya terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu kontribusi penelitian dalam memperkaya literatur dan teori yang ada. Itu misalkan yang dalam kasus saya itu menambahkan perspektif orang tua dalam literatur cyber security awareness gitu. Yang kedua, manfaat praktis, yakni memberikan rekomendasi nyata bagi pihak-pihak terkait seperti sekolah, NGO, maupun pembuat kebijakan dalam menyusun program-program literasi terkait cyber security gitu, untuk bisa lebih tepat sasaran. Yang ketiga itu manfaat sosial gitu, dimana hasil penelitian bisa meningkatkan keselamatan anak pada ruang digital dan mendukung program-program yang sudah ada gitu, seperti di dalam kasus ini BSSN siap jaga ruang cyber gitu. Dengan merumuskan manfaat penelitian secara komprehensif, maka hasil riset tidak hanya berhenti di level akademik, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat luas gitu. Yang kedua, bagaimana mendefinisikan masalah penelitian. Masalah penelitian adalah fondasi dari sebuah riset gitu. Jadi dia merupakan pertanyaan inti atau research question yang perlu dijawab dan spesifik serta relevan gitu. Dalam konteks penelitian sistem informasi atau IS research methodology, masalah dapat diidentifikasikan melalui celah seperti pengetahuan di literatur, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, atau tantangan praktis di lapangan. Dalam kasus saya misalnya, meskipun Roblox ini sangat populer di Indonesia, tapi masih minim penelitian empiris mengenai kesadaran keamanan cyber orang tua gitu. Sebenarnya bukan dalam konteks Roblox aja, hanya saja saya menggunakan contoh Roblox atau fokus pada Roblox sebagai salah satu contoh dari game online tersebut gitu sih. Padahal dalam game online itu banyak sekali resiko seperti phishing, penipuan, hingga grooming yang nyata gitu dialami oleh anak-anak gitu. Dengan mendefinisikan masalah yang jelas itu, peneliti dapat merumuskan tujuan pertanyaan atau research question tadi dan hipotesis yang fokus serta relevan. Tapi jika nggak ada perumusan masalah yang tajam, penelitian akan beresiko melebar gitu dan kehilangan arah. Lalu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yang bagaimana menyelaraskan tujuan dengan hasil penelitian. Menyelaraskan tujuan dengan hasil penelitian berarti memastikan bahwa apa yang ingin dicapai benar-benar tercermin dalam temuan akhir atau insight-insight yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus dirumuskan melalui prinsip SMART berdasarkan lecture note yang saya baca, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Misalnya seperti yang saya ambil, tujuan penelitiannya itu mengukur tingkat kesadaran cyber security orang-orang tua gitu. Maka hasil penelitian harus menyajikan data yang konkret mengenai tingkat kesadaran tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi apa yang bisa diimplementasikan. Dengan demikian ada kesinambungan antara pernyataan tujuan, metode yang dipilih, hingga output yang dihasilkan nantinya. Sinkronisasi ini menjamin penelitian bakal tetap fokus dan bermanfaat gitu. Selanjutnya, bagaimana menetapkan tujuan penelitian gitu. Nah, ini biasanya ditetapkan berdasarkan masalah-masalah yang sudah dirumuskan gitu. Tujuan tuh berfungsi sebagai penanda atau pengarah dari penelitian dan menjadi dasar dalam menyusun pertanyaan atau research question serta hipotesa. Dalam penelitian sistem informasi atau AS research, tujuan tuh bisa berupa deskriptif, eksploratif, atau eksplanatif tergantung pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, dalam penelitian saya,
tentang orang tua dari para pemain Roblox di Indonesia ini bertujuan yang dapat ditetapkan meliputi mengukur tingkat kesadaran cyber orang-orang tua ini, mengidentifikasi faktor demografis yang berpengaruh, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Gitu. Dengan tujuan yang jelas, penelitian dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi akademisi, praktisi maupun masyarakat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Gitu. Terus yang terakhir, bagaimana mendefinisikan cakupan penelitian? Cakupan penelitian adalah batas pagar atau guardrail ya bisa dibilang, yang memastikan riset tetap fokus dan realistis. Cakupan ini biasanya yang kita cakup tuh populasi, variabel, lokasi, dan waktu. Misalkan penelitian yang saya pakai itu hanya berfokus pada orang-orang tua di Indonesia gitu, atau mungkin nanti bisa dipersempit di Pulau Jawa gitu, yang memiliki anak usia 5-17 tahun yang biasa bermain game online yang di sini spesifiknya Roblox. Dengan variabel utama berupa literasi digital, faktor demografis, dan tingkat kesadaran cybersecurity. Gitu. Dan ini juga akan dibatasi pada analisis awareness-nya gitu, bukan pada aspek dari si sistem Roblox-nya sendiri gitu, kerentanan dari sistem Roblox-nya sendiri. Dengan mendefinisikan cakupan yang jelas, peneliti terhindar dari skop yang melebar, serta memastikan penelitian dapat diselesaikan dalam keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada. Kurang lebih itu Prof jawaban-jawaban saya dari forum-forum yang sudah diberikan. Semoga dapat menjawab atau jadi bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih.